Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 46 atau bisa dikatakan juga Season 3 Part 2 episode 46. Garo yang terhempas sangat jauh oleh Saitama berhenti di sebuah kawasan perkotaan yang hancur. Dia berkata di dalam hatinya, "Sial, perubahan monsterku bertambah lebih cepat, dan aku pun tahu kalau diriku lebih kuat dari sebelumnya. Tapi rasanya aku sama sekali belum bisa menyainginya." Setelah itu Saitama datang menyusul Garo dan langsung berkata, "Apa yang sebenarnya mau kau capai, Garo? Karena kau memburu pahlawan, aku mengira kau punya dendam pada mereka atau semacamnya. Tapi lalu kau mulai bekerja sama dengan pahlawan, membunuh kelabang itu, dan menyelamatkan orang-orang. Kalau kau mau melakukan hal semacam itu, kau bisa langsung saja menjadi pahlawan. Memang buat apa kau malah pura-pura jadi monster?" Menanggapi itu, Garo berkata, "Dasar bodoh. Pertama, kapan aku pernah membantu pahlawan? Metal Bat cuma kebetulan ada di sana, dan aku hanya memanfaatkannya. Kalau aku tidak fokus pada efisiensi saat melakukan hal sendirian, aku tidak akan pernah mencapai tujuanku." Saitama berkata, "Tujuanmu? Oh, tentang kejahatan absolut itu ya? Dan kedamaian dunia atau semacamnya ya?" Garo terkejut mendengarnya. Dia berkata, "Apa? Dari mana kau mendengar itu?" Lalu Saitama berkata, "Ya, kau terlihat seperti orang yang akan menyemangati seorang anak kecil yang menangis untuk berdiri kembali dan terus mencobanya lagi. Ah, anak itu cukup berani juga. Dia bahkan tidak mencoba untuk lari. Kau harus bekerja sama dengannya." Setelah itu tanpa basa-basi lagi, Garo melesat cepat dan langsung menyerang Saitama sambil berkata, "Diamlah." Saitama mencoba melepaskan pukulan sebelum Garo memukulnya, tapi Garo berhasil menangkisnya menggunakan tangan kirinya, dan dengan tangan kirinya itu, dia langsung menggunakan karate chop tepat di sisi kanan kepala Saitama. Lalu Garo pun melepaskan pukulan menggunakan tangan kanannya, yang dilanjut dengan sikutan tangan ke dada Saitama. Tapi Saitama tidak terhempas, karena dia saat itu memegang tangan kanan Garo. Garo memukul lagi menggunakan tangan kirinya, hanya saja Saitama masih bisa menghindarinya. Setelah itu Garo memutar tangannya, Saitama pun terbawa, dan Garo langsung menghantam Saitama dengan tinjunya yang bernama God Slayer Instant Attack, hingga Saitama terbentur tanah dengan sangat keras. Tapi tidak lama dari itu, Saitama justru muncul dari bawah tanah di samping Garo. Dia pun saat itu mengangkat batu besar yang langsung dia lempar ke arah Garo sambil berkata, "Cara bergerak anehmu itu membuat pukulanku meleset. Apakah itu ilmu bela diri?" "Itu ilmu bela diri ya?" Garo sendiri dengan mudah menghancurkan batu yang dilempar Saitama. Dia berkata, "Ini adalah teknik bela diri terkuat." Setelah itu Garo melepaskan pukulan bertubi-tubi kepada Saitama sambil berkata, "Bersyukurlah dan nikmati pengalaman ini." Sayangnya, Saitama saat itu masih bisa menghindari semua pukulan Garo. Garo berkata di dalam hatinya, "Si botak ini, dia menyaingi serangan komboku hanya dengan refleks dan kecepatan reaksinya yang luar biasa. Tapi tekniknya sendiri masih tingkat amatir. Dia punya banyak celah yang bisa kumanfaatkan." Lalu sambil terus melepaskan pukulan pada Saitama, Garo berkata kepada Saitama, "Alasan kau akan kalah adalah karena kau tidak punya teknik. Gerakanmu selanjutnya, dan setelah itu juga, aku bisa membacanya." Setelah mengatakan itu, Garo benar-benar berhasil membaca pergerakan Saitama, dan dia langsung melepaskan serangan bernama God Slayer Ascending Attack, sebuah pukulan yang dilanjut dengan tendangan keras. Serangan itu membuat Saitama terhempas sangat jauh. Saat itu Saitama menghantam, lalu menembus, dan bahkan mendorong gedung-gedung di sana hingga berpindah posisi. Garo pun saat itu langsung melesat cepat menuju Saitama, dan bersiap menggunakan serangan yang bernama. Serangan itu menembus gedung-gedung di sana, lalu mendorongnya dan menghancurkan gedung-gedung di belakangnya, hingga akhirnya semua gedung di sana mulai roboh. Garo berdiri di tengah asap dan reruntuhan sambil berkata, "Mau seberapa kuat tulang dan dagingmu, kau tidak mungkin melatih organ dalammu. Jika organ tubuhmu hancur, bahkan monster seperti dia pun tidak akan bisa bekerja sebagai pahlawan lagi." Setelah mengatakan itu, tiba-tiba Saitama muncul di hadapan Garo tanpa terluka sedikit pun. Garo sangat terkejut melihatnya. Kemudian muncul banyak orang keluar dari sebuah bunker di belakang Saitama. Mereka terlihat senang.
Mereka berkata, "Bagus, bisa terbuka. Kita selamat." "Wah, tapi gedungnya." Lalu Saitama bertanya kepada mereka, "Sedang apa kalian di dalam sana?" Seseorang menjawab, "Ah, seorang pahlawan ya. Kami staf gedung ini yang berlindung di bunker perlindungan bawah tanah. Saat itu kami sedang memeriksa apakah ada orang yang tertinggal setelah peringatan evakuasi darurat. Tapi kami justru terjebak." Seorang wanita menangis sambil berkata, "Di dalam sana gelap gulita dan kami tidak bisa menelepon bantuan. Kami kira itu adalah akhir bagi kami." Lalu Saitama berkata, "Oh, aku mengerti. Sepertinya semua reruntuhan di atas tadi sudah tersingkirkan. Jadi kalian bisa keluar." Kemudian mereka berkata kepada Saitama, "Kami tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepadamu." Hanya saja saat itu Saitama menunjuk Garo sambil berkata, "Bukan kepadaku, tapi dia yang sudah menyingkirkan reruntuhan itu." Garo pun menatap mereka semua, dan mereka semua sebenarnya sangat ketakutan melihat sosok Garo. Tapi tidak lama dari itu mereka semua langsung membungkuk sambil mengucapkan terima kasih banyak kepada Garo. Garo sempat terdiam dan terhentak jiwanya karena orang-orang justru berterima kasih kepada dia yang saat itu sudah menjadi monster. Setelah itu Saitama meminta mereka semua untuk pergi dengan berkata, "Sebaiknya kalian cepat pergi dari sini sejauh mungkin kalau bisa." Setelah pergi, seorang wanita berbalik dan membungkuk lagi kepada Garo. Lalu terjadi situasi yang canggung antara Garo dan Saitama. Saitama langsung menatap wajah Garo, tapi Garo memalingkan wajahnya dari Saitama. Saitama berkata, "Wow, kejahatan absolutmu itu bagus juga untuk menyelamatkan orang. Semuanya kau bereskan sendirian. Benar-benar teknik bela diri yang terkuat." Garo terlihat malu saat itu, tapi kemudian dia langsung menghajar Saitama sambil berkata, "Kau mengejekku ya?" Tapi Saitama bisa menghindari serangan Garo itu. Sementara itu di tempat lain, para penduduk sedang sibuk dievakuasi oleh petugas karena saat itu gunung berapi pun sedang meletus. Situasinya benar-benar mencekam saat itu. Para petugas sedang sibuk mendata para penduduk di saat laharnya sudah akan membanjiri seluruh kota. Para penduduk pun terlihat sedih karena terpaksa harus meninggalkan rumah mereka. Tapi saat itu, di sekitar gunung berapi yang meletus itu, terlihat kilatan-kilatan cahaya yang berpindah-pindah. Para penduduk bertanya-tanya cahaya apa itu. Seseorang mengatakan bahwa itu adalah petir vulkanis. Lalu seseorang lainnya mengatakan bahwa itu adalah guncangan sebelum gempa. Tapi nyatanya, itu adalah Garo dan Saitama yang sedang bertarung. Garo sendiri saat itu sudah berevolusi lagi. Tubuh dia semakin besar, dan kini dia menumbuhkan sayap di punggungnya. Dia terus-menerus melancarkan serangan kepada Saitama, tapi Saitama masih santai menghadapinya. Dia berkata, "Hei, sepertinya kau jadi sedikit lebih kuat lagi." Lalu Garo berhasil mengenai Saitama sambil berkata. Saitama pun saat itu terhempas dan jatuh menghantam gunung berapi. Saitama terlihat seperti terkubur sebagian tubuhnya karena kerasnya benturan. Lalu tidak lama dari itu, Garo tiba-tiba sudah berada di depan Saitama lagi, dan dia bersiap untuk menyerang lagi sambil berkata, "Bagaimana kalau ini?" Serangan pun dilepaskan. Energi super kuat menghantam tubuh Saitama, dan serangan itu bahkan menghancurkan gunung di belakang Saitama, lalu membelokkan aliran lahar yang tadi seharusnya menuju kota. Para penduduk menyaksikan langsung momen itu, bahkan mereka mengabadikannya menggunakan ponsel mereka. Mereka berkata, "Gunungnya hancur, laharnya jadi mengalir ke sisi sebaliknya." Melihat itu, para penduduk pun bersorak gembira. Sementara Garo terlihat kelelahan. Lalu di saat Garo merasa bahwa dia sudah berhasil mengalahkan Saitama, tiba-tiba ada yang menghajar wajahnya, dan itu adalah Saitama. Saitama ternyata sama sekali tidak terluka sedikit pun. Tapi Garo kini bisa terbang, sehingga dia bisa menahan dirinya supaya tidak terhempas jauh. Garo berkata, dia masih tidak apa-apa bahkan setelah itu semua. Jika serangan tadi menembus dirinya dan menghancurkan benda di belakangnya, itu artinya dia lebih kuat dari benda di belakangnya. Dia ini lebih kuat dari gunung. Saat itu Saitama sudah berdiri, lalu dia menatap ke arah kota, di mana di sana terdengar suara para penduduk yang bersorak gembira. Lalu Saitama tersenyum sambil berkata kepada Garo, "Dalam pertarungan kita ini, ketika kau bahkan tidak berusaha untuk mencoba melakukannya, tapi semuanya justru berjalan sempurna. Entah kenapa, kau mengingatkanku pada King. Bukankah ini tandanya kau punya insting pahlawan yang kuat?" Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 46, atau bisa dikatakan juga Season 3 Part 2 episode 46. Come on.